Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat adik-adik semua. Kemarin PKSN yang pertama kan sudah di gereja. Sekarang PKSN kedua kita bertemu secara virtual dulu ya. Besok semoga ada waktu untuk ketemu langsung. Nah, adik-adik yang tercinta, sekarang sebelum kita mulai PKSN yang kedua, kita mau berdoa terlebih dahulu. Nah, kita siapkan ya sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas karunia kegembiraan hidup. Engkau telah memberikan orang tua yang baik, Bapak Ibu pendamping iman yang setia, dan teman-teman saudara seiman yang ramah. Semoga dalam pergaulan dengan mereka, kami semua anak-anakmu dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, guna membangun persaudaraan sebagai murid-muridmu yang sejati. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita berdoa bersama, kita akan membacakan pendalaman kitab suci dari kitab Zakaria bab 7. Dengarkan ya. Pada tahun keempat pemerintahan Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Zakaria pada tanggal 4 bulan ke-9 bulan Kislev. Adapun penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Ragemelek serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan, untuk bertanya kepada para imam rumah Tuhan semesta alam dan kepada para nabi. Haruskah kami menangis dan berpantang pada bulan kelima seperti yang telah kami lakukan selama bertahun-tahun? Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam, ketika kamu berpuasa dan beratap pada bulan kelima dan ketujuh selama 77 tahun ini, apakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah itu firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaraan para nabi yang dahulu? Ketika Yerusalem dengan kota-kota di sekelilingnya masih dihuni orang dan sentosa, juga tanah Negeb dan Sevelah masih didiami. Firman Tuhan datang lagi kepada Zakaria bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Tegakkanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kasih setia dan kasih sayang satu sama lain. Janganlah menindas janda dan anak yatim, pendatang dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu satu terhadap yang lain. Tetapi mereka tidak menghiraukan, memberontak dengan meninggikan bahunya, dan menulikan telinganya supaya tidak mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti intan, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu, datanglah murka yang hebat dari Tuhan semesta alam. Sama seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil. Demikianlah aku juga tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, aku menyerahkan mereka dengan angin badai di antara segala bangsa yang tidak mereka kenal. Sesudahnya, tanah itu menjadi sunyi senyap, sehingga tidak ada lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, dalam bacaan kitab Zakaria yang tadi kita baca,
dikisahkan bahwa umat Allah itu umat Israel ya sedang membangun bait Allah sebagai tempat ibadah yang megah dan besar. Tetapi Allah menghendaki umatnya agar tidak hanya pandai membangun bait Allah yang megah dan besar, melainkan juga melaksanakan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah tidak berlaku jahat kepada sesamanya. Tuhan menghendaki kita manusia mengasihi sesamanya. Dengan akal budi kita, Tuhan itu ingin memikirkan yang baik. Jadi kita memikirkan yang baik juga untuk sesama kita dan mengasihi sesama kita. Jadi kita sama-sama berbahagia. Nah, Tuhan mengasihi semua manusia, tetapi Ia memberi perhatian istimewa loh kepada orang-orang yang miskin dan menderita. Orang yang percaya kepada Allah menyadari kebenaran ini dan menjadikan kasih Tuhan sebagai pedoman hidupnya. Maka, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik melaksanakan perintah Tuhan untuk mewujudkan ibadah yang sejati. Gimana ya caranya? Contohnya ya, contohnya. Satu, mengunjungi atau mendoakan teman yang sakit. Dua, mau menolong teman yang sedang kesusahan. Misalnya dihibur atau eh, nih ada uang sedikit hmm, yang untuk teman yang kesusahan. Ketiga, bergaul dengan teman tanpa pilih-pilih. Entah orang temannya itu kaya, miskin. Pokoknya kita berteman sama siapa aja. Yang keempat, mengampuni kesalahan teman. Kalau ada teman yang berbuat salah, diampuni ya. Nah, lima, nggak jahil, nggak nakal. Nah, itu udah bagus tuh. Lalu yang keenam, menghormati orang tua, guru, orang dewasa. Yang ketujuh, membiasakan bersikap sopan. Gimana caranya? Senyum. Terus sapa dan salam. Nah, selamat pagi, selamat siang. Lalu yang kedelapan, rajin berdoa dan merayakan Ekaristi. Jadi ikut misa teman-teman. Nah, dari delapan ini, teman-teman yang mana ya yang dilakukan oleh teman-teman? Nah, nanti kalau kita udah ketemu ya di PKSN selanjutnya, teman-teman bisa bilang, "Hmm, kakak, saya melakukan ini loh, saya baik sama teman, saya bantuin teman, saya pinjemin pulpen ke teman yang nggak bawa pulpen, terus saya tuh doain temen loh yang sedang sakit." Nah, dari yang 8 itu, nanti teman adik-adik melakukan yang mana ya? Nanti kita waktu ketemu kita diskusikan bersama. Oke, semangat melakukan kebaikan. Oke, nah itu dulu untuk PKSN yang kedua. Sekarang kita tutup dengan doa penutup. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang mengajak kami untuk melaksanakan ibadah yang sejati. Bimbinglah kami anak-anakmu agar senantiasa mampu melaksanakan sabdamu dengan berbuat baik kepada sesama, agar menjadi sarana bagi kami semua dalam membangun pribadi Katolik yang selalu setia dan taat pada ajaranmu, serta mengasihi sesama dengan tulus hati. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara. Dadah teman-teman, terima kasih. Tuhan memberkati.